Ini yang boleh nggak yang paling terkesan nih selama kerja di Taiwan? Yang paling terkesan ya mungkin kalau menerima duit banyak tuh ya. Kayak macam lebaran Cina di sini. Udah tahu gaji itu berapa? Sifate Osi besi ilang ono dosa kang bos kelakon. Mas PMTV. Iya bang, kirain tante. Perjalanan tuh. Bentar bang. Member mobil. Iya. Mobil apa aja banyak ya macamnya ya? Iya, macam-macam. Pabrik ya? Iya. Di daerah mana bang? Di Taiwan bang. Oh di Taiwan. Wih bang. Iya. Jadi jutawan dong di sana ya? Iya. Kuli bang. Kuli di sana juga bos di sini bos. Asal dari mana bang? Ya lumayan bang. Sekarang lagi sepi ini pabriknya. Nggak ada barang. Pengirimannya penuh. Asal dari mana? Abang di mana? Tangerang. Kenapa bang? Di Tangerang saya Tangerang. Oh di Tangerang. Asli orang Tangerang. Tangerang. Tangerang apa Tangerang? Tangerang ya. Tangerang. Apa ya? Yang benar? Tangerang paling. Jakarta paling. Iya. Kalau Tangerang Banten. Oh Banten saya. Oh Banten dari Tangerang. Tangerang Banten. Abang dari mana? Saya si Cirebon. Oh Cirebon. Iya. Udah lama kerja di situ bang? Ya lumayan sih bang. Udah 2 kali kontrak. Wih, berarti rumah udah 5 ya. Amin. Ya kan kalau yang parah itu apalagi di mobil gini kan pasti apa sukses ya. Ya tergantung sih bang ya, tergantung orangnya kalau masalah itu. Oh. Kemanapun ya kita tergantung orangnya. Dengan pembawaan ya. Iya. Kita yang hidup di Jakarta pun di Indonesia, kalau yang orangnya ya bagus mungkin bisa sukses juga kan. Tapi kalau orang di luar negeri walaupun gaji gede kadang-kadang ya ada juga masalahnya. Iya. Tapi istri udah Ya, di situ buat... atau istri masih di Iya masih. Itu biasanya awalnya boleh nanya-nanya nggak? Awalnya apa? Awalnya kita juga punya teman di sini, jadi kita nanya-nanya gimana cara berangkat ke sana. Ini gitu kan. Datanya persyaratannya apa aja? Ya ini, bayar sekian. Kalau kita siap ya berangkat gitu. Cuman sekarang mahal banget bang. Oh, bang, sebelumnya boleh nanya nama? Nama saya Edi. Abang siapa? Iya sama aja namanya. Oh, sama Edi juga. Nah, kalau abang nih, kalau boleh minta waktu, apa cerita dari awal prosesnya itu gimana nanti kalau saya upload dan ditonton orang-orang? Boleh. Pertama awalnya ya mungkin ya saya ya dulu nggak ada niat juga ya. Dulu itu saya terus ya saya pikir ya saya hidup dulu juga di Bekasi sih. Oh Bekasi. Ya kerja toko padahal ya udah lumayan alhamdulillah kalau kita bersyukur gitu ya. Iya. Cuman kan ya karena ekonomi mungkin kurang lah gitu. Ya saya diniatkan udah saya mendingan berangkat aja kali ya walaupun nggak punya modal. Terus, tapi saya dulu modalnya saya itu berangkat ya mungkin sama bolak-balik ke PT itu sekitar 40-an lah. 40. Soalnya bayar ke PT itu cuma 32 dulu saya tahun 2017 atau berapa ya? 2017. Terus ya saya niatkan berangkat karena sama teman saya. Ya. Gimana mas? Ya teman saya sendiri kan. Gimana mas kalau misalnya berangkat ke sana apa aja persyaratannya? Ya. Terus kata teman saya ini nomor satu ya mungkin paspor
kalau masalah ijazah itu kita bisa setel sendiri. Ya jujur saja saya lulusan SMP. Oh, sebenarnya lulusan ya sebenarnya kesini tuh harus lulusan SMA. Kok bisa gitu? Kok bisa gitu? Jadi ya kita nih di PT bisa menawar harga. Oh, iya. Masalah bikinin itu gitu loh, bikinin ijazah SMA, nembak lah intinya. Iya. Terus saya bilang, ya udah nggak apa-apa, berapa itu ininya biayanya? Biayanya sekian. Kalau mau ntar saya kenalin ke PT, ke orang ininya lah, PL lah sebenarnya sih, bukan PT, PT langsung. Ya berhubung PL saya yang masukin saya ke PT itu tetangga sendiri, ya kita nggak takut ibaratnya ditipu lah, enggak lah gitu ya. Tapi kalau misalnya orang jauh, orang tadi kenal, jangan sampai lah kita ibaratnya percaya segitu aja gitu, apalagi duit gede gitu kan. Iya. Terus saya bilang ke PL saya, bang, saya mau berangkat ini, gimana berapa ininya? Oh sekian. Oh, bener kamu ntar datang ke PT ini, ya dibawa dia juga sih. Setiap mau datang ke PT dibawa dia. Terus gitu, saya daftar itu alhamdulillahnya saya terus proses medikal. Pertama tuh proses medikal, ya fit tangga gitu badan kita ya. Terus gitu kita kalau fit berarti dilanjutkan dengan bikin SKCK. Ya SKCK itu sebenarnya yang ngurus ya PT juga sebenarnya. Ya paling utama ya kita bikin paspor itu. Udah bikin paspor, itu kan udah tanda kita itu udah mau berangkat itu kan. Dulu paspor itu ya biaya sendiri kalau nggak salah tuh 800 atau berapa, saya lupa lah, udah lupa. Terus PT minta pertama uang DP-nya itu 10 juta. Tapi kalau sekarang itu nggak tahu ya. Kalau sekarang soalnya ini ya itu dulu saya. Udah gitu saya selama 1-2 minggu lah, mungkin 2 minggu di PT proses-proses gitu ya. Terus ditarik ke pusat PT-nya Jakarta, di Tangerang, di Kalideres lah tepatnya, di Kalideres. Pas gitu ya bikin apa, ya belajar bahasa juga sebenarnya ya nggak penting-penting banget, cuman kalau bisa ya harus bisa bahasa biar enak gitu. Bahasa Taiwan, bahasa Inggris. Iya, bahasa Taiwan. Oh, Taiwan. Ya emang sih orang-orang kesini tuh jarang-jarang yang pintar bahasa. Kecuali kalau ke Korea, Jepang itu harus bisa tulisan sama bahasa. Tapi kalau di sini nggak penting. Mending kita berjalan di jalan waktu kan bisa inilah ngobrol gitu sama orang Taiwan. Jalan belajar gitu ya. Ya belajar juga. Saya dulu bukan sombong ya. Karena kata teman saya begini, Mas, kalau misalnya ya belajar pun di sana nggak berguna lah. Itu yang penting bagi kita itu bisa bekerja, ya orang ya giat lah gitu ya. Kerja itu yang nggak menyepelekan gitu kan. Orang Taiwan senang rajin gitu ya. Iya. Oh ya udah nggak apa-apa. Ya selama 1,5 bulan saya terbang. Cepet banget ya. Ya ada yang nunggu tahun-tahunan juga ada. Ada. Ternyata teman saya sampai 1 tahun, apalagi kemarin yang pas COVID, pas mau terbang, pas COVID naik, jadi iya. Kasihan tahun banget. 2020 kali. Iya, pokoknya terbang pas COVID naik gitu. Ya ini baru datang ke sini tuh, ya orang-orang sekarang baru datang misalnya ya, bulan inilah, apa tahun ini gitu. Itu karena tuh ditunda dulu tuh waktu tahun 2020. Pabrik saya juga dulu, ya sebenarnya butuh orang. Karena apa? Ya karena nggak bisa datang ke sini orang di Indo, jadi ditunda itu penerbangan.
sampai bisa sebisa-bisanya. Ya sekarang baru bisa datang, bisa buka itu loh PT itu. Dari berarti berapa tahun tuh ngendepnya di situ? Gimana? Nunggunya berapa tahun? Nunggunya. Yang tadi, yang temennya tadi. Masa berlakunya. Bukan, yang tadi yang katanya baru datang tadi loh. Maksudnya gimana, Bang? Katanya temennya ada yang baru datang tadi, yang itu berapa tahun? Oh, ya itu dari tahun 2020. Waktu mau corona itu kan lagi rame-ramenya tahun 2000 berapa, 2020 lah nggak salah. Iya itu. Dia nunggu berapa tahun aja. Cuman dulu kan katanya bayarnya cuma 40. 40 apa itu? 40 juta. Oh, yang mau ke sini, mau ke Taiwannya ya? Iya. Yang mau ke Taiwan bayar 20 juta. Cuman berhubung itu dia sekarang mungkin beda lagi. Nambah lagi. Dari 40 tambah 20 juta. Boleh tahu gaji itu berapa? Kalau dirupiahkan kan sekarang juga ibaratnya lagi turun ya. Dolarnya. Ya. Ya, kalau misalnya dihitung 450 berarti sekitar 12 juta. 12 juta bulan ya? Iya. Iya. Itu kalau satu kontrak berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun. Berarti Abang udah mau 2 kali kontrak hampir 6 tahun. Iya. Luar biasa. Bulan 10 habis. Ya, saya dengar sih orang-orang yang rantau di luar negeri itu luar biasa lah. Iya, pahlawan devisa katanya. Istilah kata itu rumahnya bagus-bagus. Iya. Itu tergantung. Apalagi kalau misalnya di pabriknya nggak ada lembur, kasihan banget Bang gitu. Kita ibaratnya, apalagi kalau udah berkeluarga gitu ya, dia nggak sedih. Ya mungkin cuma buat makan di sini ya diperhitungkan juga. Itu biaya hidupnya mahal nggak di Taiwan? Ya kalau masalah makanan tuh hampir sepadan lah. Malah kalau makanan Indo datang ke sini itu lebih mahal dari makanan Taiwan. Ya karena ongkosnya juga ya mungkin ya. Iya. Makanya kalau biaya hidup hampir sama di Indonesia. Hampir sama. Kalau enggak begini, kalau dinamakan biaya hidup kan ibaratnya dari makan dulu ya. Iya, makan dulu biasanya yang utama itu kan. Kita makan aja ya paling 1.200.000-an sebulan. Sekarang hitung porsi lebih mudah. Satu porsinya kan makan berapa? Satu porsi itu paling 70 NT berat. Kalau makan satu porsinya ya 70 NT. Ya berarti kalau dihitung itu ya 60.000-70.000 lah, nggak nyampe Bang. 30.000-an. Sekitar 40.000 lah pokoknya. Ya kan kalau itu kalau di sini kan Tangerang kan ada yang Padang 10.000-an itu. Iya, itu 3 kali lipat lah. Iya. 3 kali lipat. Kalau di sini yang 4 juta, itu 12 juta ya. Iya. Ya sekitar segitulah. Jadi PMR-nya juga ya sama lah. Boleh cerita nggak Bang, yang kalau kan ada yang isu nih kalau tenaga kerja yang bekerja di luar negeri kan, kalau yang perempuan dari lagi, cowok lagi, itu ada nggak? Kalau yang perempuan ada gimana ya? Ada yang oknum, belum ini oknum ya. Orang kaburan gitu maksudnya. Ya maksudnya istilahnya oknum lah, nggak semuanya gitu kan. Jadi orang kayak ada juga sih. Ya saya juga pernah punya teman kerja di Taiwan. Ya jadi asisten rumah tangga lah. Iya. Dia cerita nih kalau tiap hari apa nih ada pertemuan antar pekerja lah gitu lah. Iya. Kerja di luar inilah. Pas hari libur gitu. Iya. Tempat pertemuan mereka di mana gitu. Ada emang? Ya ada. Ya cuman kan mungkin itu kalau tergantung ya. Kalau misalnya di sini punya pacar apa gimana gitu ya. Ya soalnya di sini kan negara bebas Bang, ya Bang. Negara bebas itu malah disiapkan gitu tempatnya. Ya seperti ya begitulah orang namanya
cewek sama cowok gimana sih gitu ya. Ada juga yang nakal, ada juga yang nakal gitu istilahnya ya. Ada juga yang nakal tapi nggak semuanya gitu ya. Enggak semua. Semuanya. Iya. Ya kalau orang yang belum tahu ya biasanya tuh menilai yang di sini tuh karena mungkin dari berita apa gitu. Dia menganggap orang di sini tuh nggak baik semua. Cuman ya banyak juga orang yang baik. Ibaratnya kayak ya mungkin dia dilihatnya kayak orang berkerudung, kadang-kadang ya nggak baik dilihatnya karena apa perilakunya gitu kan di situ. Terus tapi kan orang itu nggak dilihat dari luarnya, harus kita lihat dari segi ibaratnya perilakunya juga, terus dari sifatnya orang. Ya orang itu nggak semuanya ya kayak gitulah kan intinya itu. Kalau susah senangnya di Taiwan apa? Boleh ceritain. Susah apa? Susah senangnya kerja di luar negeri. Oh, kalau susah senangnya begini ya, mungkin bagi orang yang baru datang, kalau yang susahnya itu bagi semua orang yang ya merantau gitu ya, barulah lagi sakitnya, terus lagi diomelin sama bos, ya mungkin itu susahnya di situ. Tapi kalau senangnya mungkin kita hari libur, ya terus gajian juga bisa jalan-jalan disenangin di situ. Ya pegang duit segitu banyaknya bang. Nah, nanti kan kalau ini saya upload siapa tahu keluarga abang nonton di Cirebon. Walaupun saya masih kecil ya, channel saya masih kecil. Apa nama YouTube-nya? Saya sih Mas PN TV. Nama YouTube-nya apa bang? Mas PN TV. Oh Mas PN TV. Mas PN TV. Mas PN TV. Nanti saya upload ke situ, siapa tahu keluarga abang mau nonton. Kan ini bisa buat penyemangat teman-teman yang ingin jadi kerja di luar negeri. Istilahnya nggak semuanya orang yang kerja di luar negeri itu jelek kan gitu. Banyak oknum lah, karena oknum yang suka menyelewengkan namanya. Ya mungkin orang itu ya karena mungkin kan di apa namanya dilihat dari kadang-kadang di tetangganya ada orang yang bercerai gara-gara ya begini yang terus yang di rumah ya nggak benar, kadang-kadang begitu kan ini lihatnya jadi semua orang tuh jelek gitu lah. Ya padahal nggak semua orang. Ya kita ambil hikmahnya aja lah dari situ. Ini yang boleh nggak yang paling terkesan nih selama kerja di Taiwan? Yang paling terkesan ya mungkin kalau menerima duit banyak tuh ya. Kayak macam lebaran Cina di sini itu paling terkesan. Berarti senang gitu pegang duit. Jadi situ doang. Ya cuman kalau lagi jalan-jalan juga. Ya? Kalau lebaran Cina itu THR ya. Oh THR. Boleh tahu bisa nyimpen bersih berapa bang sebulan? Ya kalau tergantung ya, kalau misalnya kita sekarang nggak ada lembur, ya kan gaji otomatis agak kecil juga gitu. Tapi kalau udah standarnya ya, kalau nggak ada lembur, ya paling kita kotornya itu sekitar 10 juta. Kotor. Itu buat buka, belum buat kita biaya di sini, belum kita ngirim, ya paling bersih-bersih bisa 5 juta lah. Kalau orang yang ngirim 5 juta, 7 juta lah. Enggak, maksudnya bersih udah sama yang ngirim, udah sama yang dikirim. Iya, dikirim. Pokoknya kita dibilang bersih itu udah dikirim dulu bang, 7 juta gitu. Kalau pabrik tapi. Ya udah bersih itu udah dikirim harga di rumah itu. Buat tabungan di sana masih 7 juta lah ya. Iya. Jadi sekitar 3 juta apa 4 jutaan di sini lah harus pegang itu. Tapi kadang-kadang kalau misalnya di sini kalau kerja di luar juga lumayan loh bang. Kalau misalnya kita lagi libur, Sabtu Minggu kan libur di sini. Sabtu Minggu libur kita bisa kerja di luar kalau ada yang gitu, bos lain. Boleh nomor kadang-kadang pilih nomor minta nomor WA nanti saya kasih link saya. Oh boleh. Bisa tahu kita bisa sharing. Ya makanya kalau kan nggak melulu di Komedi TV itu bercanda doang. Iya. Jadi kata satu pengalaman gitu. Kadang-kadang ya ada juga kan yang gimana ya
Yang di Ome TV ada yang jahil juga ada. Istilahnya, Terus yang nantang-nantang juga ada kadang-kadang. Cuman kalau saya kan ibaratnya kita buat teman ngobrol juga. iya, teman ngobrol. Ya. Saya seperti itu. Saya terima kasih banget ini apa Bang Edi mau Iya, ngobrol sama saya. sama-sama. Sama-sama abang saya yang kembar. Yang dikira tante tadi ya. Iya, iya. Oke, Bang Edi, makasih banyak ya. Iya, iya sama-sama, Bang. Saya selalu. Terima kasih. Iya, amin, amin. Warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, teman-teman semua, tadi itu adalah obrolan saya bersama Bang Edi dari Cirebon yang kerja di Taiwan sebagai tenaga kerja di sana. Mudah-mudahan di Ome TV ini kita bisa sharing-sharing, bisa tukar pengalaman dengan teman-teman kita yang kerja di luar negeri. Saya kira cukup sekian dari saya, Edi SPN dari Mas Ben TV.